Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam bidang termodinamika ini. Hari ini kita akan berbicara sebuah siklus penting, yaitu siklus dasar dalam termodinamika yang disebut dengan siklus Carnot. Siklus Carnot itu termasuk salah satu siklus yang mendekati reversibel. Oleh karena itu, maka saya akan menjelaskan dulu apa pengertian reversibel. Jadi, sebuah proses disebut reversibel apabila proses itu berlangsung secara kuasi-statik dan tidak ada efek disipasi energi. Jadi itu syaratnya ada dua. Jadi kalau salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, berarti proses itu tidak berlangsung secara reversibel. Jadi reversibilitas itu menjadi konsep penting dalam termodinamika. Karena pengembangan ilmu-ilmu termodinamika akhirnya tidak selalu empirik, tapi bersifat teoretik. Gas yang digunakan pun bukan gas nyata, tetapi gas ideal. Oleh karena itu, untuk memasuki bab ini, maka kita harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar. Yang pertama adalah pengetahuan tentang apa itu gas ideal. Yang kedua, kita pun harus punya pengetahuan dasar tentang proses-proses penting dalam termodinamika. Jadi kita sudah bicara proses isobarik, isohorik, kemudian proses isotermik, dan proses isohorik, kemudian ada proses adiabatik. Nah, proses penting dalam gas ideal itu ada dua. Yang pertama adalah proses isotermik, yang kedua adalah proses adiabatik. Nah, untuk memahami reversibilitas, jadi syaratnya ada dua. Sekali lagi, yang pertama, sebuah proses disebut reversibel apabila proses itu berlangsung kuasi-statik. Jadi kuasi-statik artinya proses itu berlangsung sedemikian lambatnya sehingga persamaan keadaan sistem setiap saat selalu ada. Yang kedua, tidak ada efek disipasi energi, ya. Nah, efek disipasi energi dalam fisika, kalau dalam kelistrikan efek disipasi itu disebabkan oleh resistivitas. Kalau di dalam mekanika, efek disipasi energi itu disebabkan oleh gaya gesek. Kalau dalam kemagnetan, ya ada yang namanya peristiwa histeresis. Jadi efek hambatan di dalam kemagnetan itu disebut dengan efek histeresis. Dan nanti kita akan membahasnya di topik khusus tentang kemagnetan. Jadi saya hanya menjelaskan secara global, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efek disipasi energi. Nah, tentu saja dalam praktek tidak mungkin kita bisa melakukan proses yang bersifat reversibel. Nah, secara teoretik reversibilitas itu didukung oleh dua teori itu. Jadi yang pertama, prosesnya berlangsung secara kuasi-statik, yang kedua tidak ada efek disipasi energi. Nah, secara praktek alam semesta ini sebetulnya tidak ada yang reversibel. Semua di alam semesta itu irreversibel. Jadi secara praktek, ya, proses reversibel itu proses yang berlangsung satu arah. Sedangkan proses yang irreversibel itu proses yang berlangsung dua arah. Semua proses di alam semesta ini rata-rata berlangsung satu arah. Saya ambil contoh sederhana saja. Kalau kita misalkan menyediakan air di suhu ruang pada sebuah gelas, kemudian kita ambil sendok, kemudian kita kocok-kocok, ya, terus diputar sendok itu dengan tangan kita. Nah, putaran sendok itu kan menyebabkan ada transfer energi dari tangan kita ke air. Nah, kalau diukur dengan termometer itu bisa terjadi ada peningkatan suhu walaupun cuma 2-3 derajat Celcius. Tapi itu berarti energi dalamnya sistem itu berubah. Nah, energi mengalir dari tangan kita lewat sendok ke air. Tapi air tidak bisa mengalirkan kembali energi ke tangan kita. Jadi artinya ketika sendok dilepaskan tidak mungkin sendok bergerak sendiri, ya. Karena di alam itu semua proses berlangsung secara searah. Jadi jarang sekali proses-proses yang berlangsung dalam dua arah. Nah, itu yang disebut dengan proses
reversible. Nah, oleh karena itu maka saya tidak akan berbicara secara praktek, tapi akan berbicara secara teoritik untuk pengembangan ilmu termodinamika lebih lanjut. Jadi hanya menggunakan dua syarat tadi. Yang pertama adalah berlangsung kuasistatik, yang kedua tidak ada efek disipasi energi. Nah, saya ambil contoh proses yang reversible itu adalah dalam termodinamika kan sudah saya jelaskan ada dua, ada proses, ada siklus. Jadi proses ada yang reversible, ada yang irreversible. Sama, siklus juga sama. Ada siklus yang reversible, ada siklus yang non reversible. Nah, saya ambil contoh dua siklus yang sangat mudah untuk dipahami. Kemarin saya sudah cerita tentang siklus Otto. Siklus Otto itu salah satu siklus yang irreversible atau non reversible. Sedangkan siklus Carnot itu termasuk siklus yang reversible. Bagaimana menganalisisnya? Menganalisisnya sederhana. Jadi saya ingin jelaskan kembali bahwa interaksi dalam termodinamika itu untuk sistem tertutup dibatasi hanya dua. Yang pertama interaksi kalor, yang kedua interaksi usaha. Nah, untuk interaksi usaha, untuk proses kuasistatik mudah sekali ya. Kita harus melakukan usahanya secara perlahan-lahan sehingga perubahan volumenya berlangsung secara infinitesimal, tak berhingga kecilnya. Nah, untuk pertukaran kalor tentu saja ya, pertukaran kalor itu ada dua. Satu, pertukaran kalor yang berlangsung secara isotermal, yang kedua pertukaran kalor yang berlangsung secara non isotermal. Nah, untuk pertukaran kalor secara isotermal cukup diperlukan satu reservoir kalor saja, di mana sistem cukup dikontakkan dengan satu reservoir kalor yang beda suhunya tidak terlalu jauh. Jadi saya sudah mengambil ilustrasi yang sederhana. Sekarang saya dalam keadaan sehat. Nah, suhu tubuh saya dengan suhu lingkungan itu tidak terlalu jauh kalau di Bandung ya. Jadi suhu tubuh saya sekitar 33, 34. Suhu di Bandung kan sekitar ketika sedang panas seperti ini sekitar 31 derajat. Nah, kan cuma beda suhunya 2 derajat. Artinya, walaupun ada perpindahan kalor dari tubuh saya ke lingkungan, perpindahannya itu tidak drastis. Jadi berlangsung secara kuasistatik. Itu sebabnya saya merasa nyaman-nyaman saja. Tapi kalau saya suatu saat pergi ke tempat, misalkan ke Iceland, ya, tempat yang sangat dingin, di mana suhu di sana sampai mencapai min 4 derajat Celcius, suhu tubuh saya 33 derajat Celcius, otomatis saya akan merasa ada flux energi yang mengalir dari tubuh saya ke lingkungan. Itu tidak berlangsung secara kuasistatik. Nah, oleh karena itu, syarat yang perlu diperhatikan, sebuah pertukaran kalor disebut kuasistatik apabila ya pertukaran kalornya berlangsung secara isotermal. Jadi, semua proses pertukaran kalor yang non isotermal tidak berlangsung secara kuasistatik. Nah, contoh pada siklus Otto. Siklus Otto kan seperti ini ya. Jadi saya sudah jelaskan kemarin ya, piston itu menarik uap ya, kemudian sampai mencapai volume yang paling bawah, yaitu volumenya adalah PA. Ini adalah volumenya adalah PB ya. Kemudian setelah volumenya maksimum di titik mati bawah, kemudian dia melakukan kompresi adiabatik. Setelah dilakukan kompresi adiabatik, kemudian si uap dan gas itu tekanannya tinggi, kemudian suhunya naik di titik B, kemudian setelah itu uap itu dibakar oleh busi, ya, api dari busi dengan lompatan bunga api listrik, maka di sini terjadi ledakan sehingga masuklah kalor. Nah, ternyata di mesin Otto atau mesin berbahan bakar, mesin kalor yang berbahan bakar bensin, itu kalor masuk pada proses isohorik. Nah, ini lihat, kalor masuk pada proses isohorik, pada proses BC. Jadi kalor masuk tidak pada proses isotermik. Otomatis kalau kalor masuk pada proses yang non isotermal, berarti kan ini suhu naik dari B ke C, dan naiknya sangat drastis dari suhu ruang sampai mencapai 720 derajat Celcius di mesin mobil. Nah, otomatis ada perubahan suhu yang sangat besar. Berarti ada suplai kalor yang berlangsung tidak kuasistatik. Otomatis ini proses ini tidak bisa dikatakan reversible. Karena apa? Syarat kuasistatik tidak dipenuhi. Ya, sama seperti dari D ke A juga. Ini kan proses pelepasan kalor berlangsung pada proses isohorik. Ya, kalor keluar dibuang ke dalam knalpot sehingga dari 720 derajat Celcius turun suhunya sampai mencapai suhu ruang, yaitu suhu atmosfer. Jadi
perbedaan suhunya sangat drastis dan tidak berlangsung secara isotermal. Nah, sedangkan di sini di proses BC cuma ada satu RK, yaitu bahan bakar. Di proses DA juga cuma ada satu RK, reservoir kalor, yaitu atmosfer. Sedangkan syarat untuk terjadinya proses pertukaran kalor secara isotermal, secara kuasistatik, itu diperlukan tak berhingga reservoir kalor. Jadi kenapa proses BC dan proses DA disebut proses yang non reversible? Karena proses pertukaran kalor tidak berlangsung secara kuasistatik. Kenapa tidak berlangsung kuasistatik? Karena proses pertukaran kalor berlangsung secara isohorik, sedangkan suhu berubah. Sedangkan reservoir kalor yang ada di sini ini kan cuma dua, reservoir kalor suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, syarat untuk terjadinya pertukaran kalor secara isotermal atau kuasistatik itu harus ada tak berhingga reservoir kalor. Nah, itu semua proses siklus-siklus yang non Carnot, baik itu siklus Diesel, siklus Stirling, siklus Sargent, itu berlangsung secara non kuasistatik. Otomatis siklus-siklus itu tidak dikatakan sebagai siklus yang bersifat reversible. Nah, oleh karena itu satu-satunya ya siklus yang bersifat reversible adalah siklus Carnot. Kita bisa lihat siklus Carnot itu terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Jadi cara melukis siklus Carnot itu harus hati-hati ya. Jadi pertama dibuat dulu dua proses isotermal. Ini isotermal yang pertama suhunya T1 yang lebih besar daripada reservoir kalor yang kedua. Ini adalah isotermal yang kedua, suhunya T2. Jadi ini T1, ini T2, T1 lebih besar daripada T2. Jadi ini posisinya lebih atas daripada yang bawah. Nah, jadi ini adalah proses isotermal. Nah, kemudian kita gambarkan lagi dua proses adiabatik. Satu di sini adiabatik yang pertama, satu di sini adiabatik yang kedua. Nah, perpotongan antara dua proses isotermal dengan dua proses adiabatik terjadilah ini ya perpotongannya. Pertama berpotongan di titik A, di titik B, di titik C dan di titik D, sehingga kita mendapatkan ini. Jadi siklus Carnotnya itu yang ini, yang dilingkupi oleh yang dilingkupi oleh titik A, B, C, D ya. Ini kurva-kurvanya. Nah, kalor masuk di sini pada proses pada proses BC, yaitu ekspansi isotermal pada suhu T1. Sedangkan kalor keluar pada proses DA, yaitu pada proses kompresi isotermal ya, pada suhu T2. Nah, ini kalau Anda perhatikan kalor masuk pada proses isotermal, sedangkan di sini ada satu RK ya. Ini juga kalor keluar pada proses isotermal, ada satu RK. Jadi oleh karena itu maka ini prosesnya berlangsung secara kuasistatik. Karena pertukaran kalor ya baik kalor masuk dan keluar berlangsung secara kuasistatik, otomatis ya setiap proses ini juga reversible. Oleh karena itu maka siklus Carnot disebut dengan siklus reversible. Nah, nanti kita akan membuktikan bahwa ya siklus Carnot itu adalah siklus yang memiliki efisiensi paling besar dibandingkan dengan siklus-siklus lain yang bekerja di antara dua reservoir kalor yang sama. Nah, inilah dasar yang sangat penting ya. Kalau misalkan kita tidak paham dasar-dasar ini, kita tidak bisa mengembangkan lebih lanjut ya perkuliahan termodinamika. Apalagi nanti kita akan bicara entropi, potensial termodinamika, sampai mencapai rumusan-rumusan yang lebih universal dalam termodinamika yang disebut dengan persamaan Maxwell. Dan itu adalah lanjutannya. Apalagi kalau misalkan mau melanjutkan studi lebih lanjut tentang termodinamika, ini adalah dasar-dasar utama yang harus Anda kuasai. Jadi sekali lagi saya sudah menjelaskan ya, ini adalah contoh sebuah siklus yang non reversible, ini adalah siklus yang mendekati reversible. Nah, ini merupakan siklus dasar yang sangat penting ya. Nah, sekarang saya akan kembali untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menentukan efisiensi sebuah siklus. Kita mulai dari siklus Otto yang non reversible. Jadi kita mulai dari proses AB. Jadi untuk siklus Otto dulu. Jadi proses AB itu adalah berlangsung kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik. Nah, kompresi adiabatik. Jadi karena adiabatik
saya sudah menjelaskan tempo hari di video yang sebelumnya, kita harus menggunakan proses-proses adiabatik, terutama untuk gas ideal. Ya, jadi kita umpamakan saja gasnya adalah gas ideal. Makanya di sini berlaku yang pertama persamaan ini. Jadi TA ya VA gamma min 1 sama dengan TB PB gamma min 1. Itu yang pertama. Kemudian proses BC. Proses BC itu adalah proses pemasukan kalor. Ini berlangsung secara isohorik. Berapa besar kalori yang masuk pada proses BC bisa dihitung dengan menggunakan hukum termodinamika yang pertama untuk gas ideal, yaitu dQ1 sama dengan CV dt ditambah dengan VdV, ya. Karena ini isohorik berarti ini sama dengan 0, ya. Otomatis dQ1 tinggal CV dt. Nah, kalau kita integralkan ini, kita integralkan dari mana diintegralkannya? Dari B ke C. Jadi dari TB ke TC. Maka hasilnya sama dengan CV kemudian TC dikurangi dengan TB. Nah, ini hasil integralnya. Hasil integral ini sama dengan Q1. Jadi kita dapatkan Q1 harganya sama dengan CV TC dikurangi dengan TB. Nah, karena suhu di C lebih tinggi daripada di B, jadi kan kalau di B itu ada tekanan yang besar, kemudian suhu naik, tapi naiknya belum terbakar. Nah, kemudian api busi nyala, kemudian si uap itu terbakar, dia akan naik suhunya sampai 720 derajat Celcius. Jadi TC di sini lebih besar daripada TB. Jadi besar dikurangi kecil itu pasti hasilnya besar, ya, positif. Nah, ini karena ini sudah positif, maka kita ambil saja harga mutlaknya adalah Q1 seperti itu. Kenapa kita harus mengambil harga mutlak? Karena untuk menghitung efisiensi, kita tidak memperhatikan negatif positifnya. Kita mengambil harga mutlaknya saja. Karena ini sudah positif, ya tinggal dikasih tanda mutlak saja. Kemudian kita lihat proses dari C ke D. Nah, proses dari C ke D itu adalah, ini kompresi adiabatik, itu adalah ekspansi, ya. Ekspansi adiabatik. Nah, maka kita bisa hitung, kita bisa menggunakan gas ideal untuk adiabatik, yaitu berarti TC PC gamma min 1 sama dengan TD PD gamma min 1. Nah, jangan lupa di kasus ini, ya, PB itu sama dengan PC kan, ya, sedangkan PA sama dengan PD, nah, sama, ya, karena isohorik. Nah, untuk proses DA itu proses pelepasan kalor berlangsung secara isohorik. Jadi itu namanya pendinginan isohorik. Nah, berapa kalori yang dikeluarkan kita bisa hitung dari hukum termodinamika yang pertama, dQ2 sama dengan CV dt, ya, ditambah VdV. Nah, lagi-lagi ini sama dengan 0 karena prosesnya isohorik. Berarti kalau ini diintegrasi, hasilnya apa? Hasilnya ini Q2 sama dengan, ya, ini dari apa? Dari TD ke TA. Ya, berarti hasilnya adalah dari TD ke TA. Jadi hasilnya adalah CV TA min TD. Nah, perlu diperhatikan oleh Anda bahwa di sini, ya, TD itu kan lebih besar daripada TA. Jadi kalau kecil dikurangi besar, itu kan hasilnya jadi negatif. Jadi ini sebenarnya berharga negatif, ya, berharga negatif. Nah, kalau kita hitung, ya, kalau kita buat rumusan yang lain, Q2 itu kan boleh aja ditulis min seperti ini, ya, CV ini TD min TA, ya, boleh ditulis seperti ini. Dan ini ada tanda negatifnya di sini, ya. Nah, kalau kita ingin tahu harga mutlaknya tinggal, ya, Q2, jadi dibuang aja tanda negatif di sini, tinggal CV TD min TA. Nah, dari sini kita bisa menghitung efisiensi. Secara umum efisiensi rumusnya sama 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Jadi Q2-nya sudah kita dapatkan ini, jadi 1 min CV TD min TA dibagi dengan ini adalah Q1. Q1-nya adalah itu, ya, CV TC min TB. Jadi ini hilang,
maka tinggal 1 min ini efisiensinya. Nah, tapi efisiensi mesin ini ya tidak disukai dalam praktek karena bergantung pada suhu. Sedangkan mengukur suhu di dalam mesin itu sangat sulit. Yang paling mudah itu adalah mengukur volume ruang bakar. Volume ruang bakar itu bisa diukur, makanya kan Anda jangan heran mobil-mobil kan ada yang berapa cc mobil ini, nah, misalkan 1000 cc, ya itu artinya cc itu menyatakan satu ruang bakar itu adalah sekian cc, ya. Nah, berapa ini mobilnya kan? Lihat di mobil ada tulisan misalkan 2500 cc atau 2.4 liter. Jadi macam-macam ya. Ada yang pakai cc, ada yang pakai liter, ya. Jadi ada juga yang 1800 cc, macam-macam itu. Nah, oleh karena itu kalau beli mobil harus tahu volume ruang bakarnya itu berapa. Nah, sebenarnya bisa dihitung efisiensinya. Efisiensinya makin besar ruang bakarnya, tentu saja perlu bensin yang makin banyak. Tapi untuk keperluan mengangkut penumpang yang banyak, misalkan seperti bis, ya, atau truk untuk mengangkut barang, ya tentu perlu cc yang besar. Tapi kalau untuk penumpang mobil pribadi kan tidak banyak yang diangkut ya, apalagi kebanyakan orang kan naik mobil cuman supirnya saja, ya, itu di belakangnya kosong. Nah, tidak perlu cc yang besar, ya. Nah, ini. Nah, umumnya efisiensi dinyatakan dalam volume. Nah, kita bisa menghubungkan suhu dengan volume. Dari mana? Dari sini bisa kita lihat. Ya, TA kali PA kan sama dengan ini. TC kali TC, PD kali sama dengan ini. Sedangkan VB sama dengan VC. Jadi kita ganti saja. Ini kita ganti yang ini. Kita ganti yang ini, jadi TC kalikan ini PC sama PB, kalikan PB gamma min 1 kan sama dengan TD. Nah, PD kan sama dengan PA. PA gamma min 1. Supaya apa? Supaya variabelnya tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu yang ini ya, yang kita butuhkan kan TD min TA. Ini ada TD, ini ada TA. Jadi ini kan bisa saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Ini kan sama dengan TA ya, PA gamma min 1. Ini sama dengan TB PB gamma min 1. Nah, dari dua rumus ini kita mendapatkan hubungan yang bagus. Kalau ini dikurangkan ini dikurangkan ini, hasilnya apa? Jadi TD dikurangi dengan TA kan sama dengan apa? Sama dengan TD min TA, ini dikurangkan ya, kan sama dengan apa? Kalau ini dikurangkan, ini juga dikurangkan, kan sama dengan TD min TA dikalikan VA ya, pangkat gamma min 1 kan sama dengan apa? Ini sama dengan TC min TB dikalikan PB, ini PB, kita bisa keluarkan gamma min 1. Sehingga TD min TA ya dibagi dengan TC min TB. Nah, ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan, ini adalah PB per PA pangkat gamma min 1. Nah, sehingga sekarang kita bisa membuat hubungan antara suhu dengan volume. Nah, yang dikehendaki dalam industri otomotif sebenarnya bukan suhu, yang dikehendaki adalah volume. Sehingga kita bisa dapatkan rumusan terakhirnya, efisiensi sama dengan apa? Ini tinggal diganti aja, 1 min TD min TA dibagi TC min TB kan sama dengan PB dibagi dengan VA. Nah, ini pangkat gamma min 1. Nah, VA kalau VA ini VA dibagi dengan PB itu sering disebut dengan nisbah kompresi. Nah, kalau PB per PA itu disebut nisbah ekspansi. Nah, jadi R ini adalah nisbah kompresi. Jadi kalau diganti ini kan sama saja dengan, kalau ini adalah PA per PB, ini kan PB per PA. Berarti kalau gitu PB per PA itu sama dengan 1/R kan. Jadi kalau ini diganti, ini jadi sama dengan 1 min 1/R pangkat ini ya. Jadi kalau 1 pangkat ini kan 1 aja. Jadi ini pangkat gamma min 1. Nah, jadi hasil akhirnya ya efisiensi sama dengan 1 min 1/R pangkat gamma min 1. Nah, apa maknanya ini? Gamma itu adalah konstanta Laplace. Konstanta Laplace itu berarti ada hubungannya dengan gas yang dibakar. Jadi sebetulnya ya, kalau kita lihat dari siklus Otto, efisiensi itu bergantung pada bahan bakar atau jenis bahan bakar. Jadi apa bahan bakarnya itu menentukan efisiensi. Jadi makanya kalau mobil misalkan
ya, menggunakan premium, kemudian menggunakan Pertamax, ada Pertamax biru, ada Pertamax yang lebih tinggi lagi ya, kualitasnya, oktannya, itu kan harganya berbeda, otomatis efisiensinya juga berbeda. Makanya kalau mobil yang harusnya pakai Pertamax kemudian menggunakan premium, ya pasti akan mengalami kendala ya, si mesinnya itu akan mengalami kesulitan. Tapi banyak sekali orang-orang awam yang karena ingin irit ya lalu menggunakan premium, padahal harusnya menggunakan Pertamax. Ada namanya Pertamax Turbo. Jadi mesin-mesin yang canggih-canggih itu ya, sekarang generasi otomotif yang sekarang ya harus mengikuti saran yang dari pabrik. Kalau pabrik menyarankan pakai Pertamax, jangan pakai premium. Makanya ada gamma di sini. Gamma itu berhubungan dengan bahan bakar. Itu yang pertama ya, siklus Otto ya. Jadi siklus Otto itu bergantung pada bahan bakar. Nah, sekarang bagaimana kalau siklus Carnot? Apakah siklus Carnot bergantung pada bahan bakar? Ya, kita bisa turunkan lagi efisiensinya. Jadi kita harus ingat kembali ya bahwa efisiensi itu ya secara umum itu sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, ini efisiensi secara umum. Nah, bagaimana efisiensi untuk siklus Carnot? Ya, sangat mudah sekali. Anda perhatikan proses dari A ke B. Jadi A ke B itu prosesnya apa ini? Ini kan adiabatik. Adiabatik ya. Kalau adiabatik berarti berlaku TA kalikan VA gamma min 1 sama dengan TB kalikan PB gamma min 1. Nah, kebetulan TA ini ya suhunya adalah T2, berarti kan bisa ganti T2 kalikan VA gamma min 1 kan sama dengan PB itu di titik B suhunya T1 ya, T1 ya, proses isotermal itu PB gamma min 1, sehingga Anda dapatkan T1 per T2. T1 berbanding T2 itu kan sama dengan apa? T1 dibagi T2 kan sama dengan VA per PB ini pangkat gamma min 1. Nah, sekarang proses dari BC itu apa? BC itu adalah ekspansi isotermal. Kalor masuk di sini. Berarti kalor masuknya bisa dihitung dQ1 sama dengan CP. Ini untuk gas ideal juga sama ya. Sekali lagi untuk gas ideal CP dt ditambah PdP. Nah, karena isotermal. Nah, kalau tadi kan isohorik. Kalau isotermal ini yang 0. Kalau ini 0 berarti dQ1 sama dengan apa? Sama dengan PdP. Nah, PdP. Nah, sekarang kita mau mengintegrasikan ini. Apa syaratnya? Ya, syaratnya tentu saja harus tahu ya bagaimana ini kan tidak bisa diintegrasi, harus tahu persamaannya. Berarti persamaannya kan PP sama dengan nRT. Berarti kan P saja sama dengan nRT per V. Sehingga ini bisa dimasukkan sama dengan nRT, T-nya adalah T1, jangan lupa ya. Jadi nRT integral dari dV per P. Nah, jadi ini adalah Q1. Integral dari ini, lihat, ini dari PB ke PC. Ya, ingat, PB ke PC. Berarti ini kan logaritma ya, nRT1 ln ya, ln V ya, yaitu ln V. Batasnya dari PB ke PC. Jadi hasilnya apa ini? nRT1 ln PC per PB. Anda lihat PC dengan PB besaran mana? Kan PC besaran daripada PB. Berarti ini sudah positif. Ya, jadi ini adalah langsung aja dikasih Q1 seperti itu. Nah, sekarang proses dari CD ya, CD. CD apa? CD lihat prosesnya. Adiabatik toh? Adiabatik berarti berlaku TC VC gamma min 1 kan sama dengan TD PD gamma min 1. Nah, TC itu apa? Itu T1 kalikan VC gamma min 1 gamma min 1 sama dengan apa? TD itu adalah T2 VD gamma min 1. Dari sini Anda dapatkan T1 per T2 sama dengan apa? Ya, itu sama dengan VD per VC gamma min 1. Nah,
Jadi sebetulnya dari sini dan dari sini kita dapat hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya VA per PB, ya, itu kan sama saja dengan VD per PC. Kan ini T1 per T2, ini T1 per T2. Ya toh? Nah, gamma min satunya bisa ditiadakan. Nah, dari hubungan ini kita bisa gunakan untuk nanti. Nah, kemudian proses DA. DA apa prosesnya? Proses DA itu adalah proses pelepasan kalor berlangsung secara dalam kompresi isotermal pada suhu T2. Berarti kita hitung dQ2 sama dengan CV dt ditambah PdV. Nah, ini sama 0 karena isotermal. Sehingga Q2 kan sama dengan integral dari PdV. Nah, sama. Ini adalah N RT2 ya, integral dari dP per V. Nah, ini integralnya dari mana ke mana? Lihat, dari VD ke PA. Ya, sehingga Anda dapatkan nRT2 ln VA per PD. Nah, lihat, VA lebih kecil daripada PD. Kalau logaritma kecil dibagi besar itu hasilnya negatif. Ini negatif harganya. Ini negatif harganya. Karena negatif maka kita bisa positifkan dengan cara begini. Q2 berarti kan bisa ditulis jadi nRT2. Ini kan bisa ditulis ln PD per PA. Ini pangkat min 1. Nah, kalau pangkat min 1 kan bisa dikedepankan. Jadi min nRT2 ln VD per PA. Nah, ini negatif. Berapa Q2-nya? Berarti Q2 positifnya sama dengan nRT2 ln VD per PA. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus efisiensi ya. Jadi yang ini saya hapus karena ini sudah kita buktikan tadi. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi tinggal dimasukkan saja. Efisiensi sama dengan 1 min. Apa itu? Q2 dibagi dengan Q1. Oke, Q2-nya sama ini. nRT2 ln ya VD per PA. Nah, ini dibagi dengan nRT1 ln apa tuh? Ya, yang tadi ini VC per PB. Nah, Anda perhatikan VD per PA ini kan dari sini kita dapat hasil bahwa ya VD dibagi dengan VA, ini VD dibagi A, ini kan sama dengan VC dibagi dengan PB. Ya toh? Jadi ini VD per PA sama dengan VC per PB. Berarti ini kan bisa dicoret, hilang. Ini juga bisa dicoret, hilang. Sehingga tinggal apa? Tinggal 1 min T2 per T1. Nah, ini rumus yang sangat penting. Jadi efisiensi sama 1 min T2 per T1. Nah, efisiensi dari siklus Carnot. Kalau Anda perhatikan di sini tidak ada faktor gamma. Jadi siklus Carnot itu siklus yang tidak bergantung pada bahan bakar. Jadi artinya siklus Carnot itu dalam sebuah mesin bahan bakarnya apa saja, ya efisiensinya selalu tinggi. Kan itu tidak mungkin. Tapi ini adalah teori dasar di dalam pengembangan termodinamika. Nah, Anda perhatikan kapan efisiensi sama dengan 1? Kan dari rumus ini efisiensi sama dengan 1 apabila apa? T2 sama dengan 0. Ya toh? T2 sama dengan 0. 0 Kelvin. Berapa 0 Kelvin itu? 0 Kelvin itu kan berarti min 273 derajat Celcius. Nah, itu yang disebut dengan suhu 0 mutlak. Jadi pada suhu 0 mutlak, ya, alam semesta ini tidak bisa berikatan lagi. Jadi pada suhu 0 mutlak, alam semesta ini tidak bisa berikatan lagi. Makanya ada percobaan dengan menggunakan nitrogen cair ya. Jadi kalau kita punya nitrogen cair ya yang suhunya mendekati 0 Kelvin, logam saja dimasukkan ke nitrogen cair, itu bisa melepuh ya seperti abu ya. Jadi tidak ada ikatan lagi. Jadi kalau alam semesta ini turun suhunya sampai mencapai 0 Kelvin setara dengan min 273,15 derajat Celcius, apa yang terjadi? Yang terjadi tidak ada lagi ikatan antar atom. Kalau ikatan antar atom tidak ada, berarti tidak ada lagi molekul. Tidak ada molekul, tidak ada lagi padatan. Alam semesta ini menjadi hancur. Itu sebabnya efisiensi sama dengan 1 berarti T2 sama 0. Jadi T2 sama 0 itu adalah sebuah larangan. Jadi tidak mungkin alam semesta ini mencapai T2 sama dengan 0 Kelvin. Jadi itu yang disebut dengan suhu mutlak. Dan itu
adalah bunyi dari hukum termodinamika yang kedua lanjutannya. Jadi kemarin kita sudah bicara hukum termodinamika kedua untuk mesin kalor. Kita sudah berbicara hukum termodinamika yang kedua untuk mesin pendingin. Ya, kita sudah punya rumusannya, dan hari ini kita mendapatkan rumusan yang baru yang lebih singkat. Hukum termodinamika kedua berbunyi T2 tidak mungkin sama dengan 0. Karena kalau T2 sama dengan 0 berarti alam semesta ini hancur. Ya. Nah, sekarang kalau efisiensi mungkin nggak sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau efisiensi sama dengan 0 artinya apa? Artinya T2 harus sama dengan T1. Ya, kalau T2 sama dengan T1 kan artinya tidak mungkin ada perpindahan kalor. Ya. Nah, itu. Dan ini tidak layak disebut sebagai mesin. Nah, dari penjelasan saya ini, Anda sekarang bisa memahami ya prinsip-prinsip yang sangat penting ya. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa siklus yang di luar Carnot ya, karena pertukaran kalornya berlangsung bukan pada proses isotermal, berarti dia kalau hanya punya 2 reservoir kalor, sedangkan syaratnya harus tak berhingga reservoir kalor, berarti dia itu adalah siklus-siklus yang non reversible. Oleh karena itu, siklus Carnot disebut siklus yang mendekati reversible, dan ini sangat penting untuk membahas teori selanjutnya. Nah, barangkali itu yang paling penting saya sudah jelaskan perbedaannya, dan ini adalah dasar teori yang sangat penting harus Anda kuasai, karena nanti sebentar lagi kita akan berbicara tentang entropi. Jadi siklus Carnot terdiri dari 2 adiabatik dan 2 isotermik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.